Mari buka dan berdoa. Saudara terdakwa, hari ini sehat saudara? Yang hari ini sesuai dengan ketentuan sidang yang lalu, majelis hakim akan membacakan putusan selayaknya seperti itu. Itu tentunya siap ya. Kami susun, tapi kami tidak akan membacakan yang sudah menjadi bagian yang sudah diketahui bersama seperti dakwaan, eksepsi, tanggapan tidak akan membacakan dan telah kami anggap terlampir di dalam putusan setelah ini, dan putusan setelah ini sudah kami siapkannya dengan lengkap, bahkan tidak akan membacakan hal-hal yang sudah diuraikan sebelumnya ya, seperti dakwaan, eksepsi, pendapat bentuk umum tentang eksepsi ya. Baik, kita putusan selah nomor 1057 garing khusus dari 2004 garing PNJKT UTR demi keadilan berdasarkan keterangan yang sah dan tindak perkara yang telah memeriksa dan mengadili dengan acara keputusan biasa pada peradilan tingkat pertama telah memberikan putusan selah atas keberatan berdasar hukum terdakwa terhadap surat dakwaan penuntut umum sebagaimana berikut dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Dr. H. Rasman Arif Nasution SH SKG MA PhD, tempat lahir Sikuang, umur 54 tahun, tanggal lahir 8 September 1970, jenis kelamin laki-laki, berbangsa Indonesia, tempat tinggal Pelum Harjosari tahap 1 nomor 70 RT 00 RW 00 Kelurahan Harjosari 1 Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, dan kantor TO 02 Rasuna Office Park Taman Rasuna, kawasan KP Sentrum Kuningan, Jakarta Selatan. Agama Islam, pekerjaan pengacara. Terdakwa Dr. H. Rasman Arif Nasution SAG MA PhD tidak ditahan dalam perkara ini. Terdakwa menghadapi persidangan dengan didampingi penasihat hukum terdakwa, yaitu sosok Profesor Dr. L. Alvis Robin SH MH MM CPR CLA MIKOM dan rekan-rekan yang kesemuanya advokat dan konsultan hukum di kantor hukum atau firma Dr. H. Rasman Arif Nasution SH MH PhD, advokat dan konsuler of at law Run Law Firm beralamat TO 02 Rasuna Office Park ROP 3 kawasan Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus. Pengadilan tersebut setelah membaca penetapan kedua pengadilan Jakarta Utara dengan nomor 1057 dan sus dan 2024 dari PNJKT UTR tanggal 22 November 2004 tentang penunjukan majelis hakim, penetapan majelis hakim dengan nomor 1057 dan sus dan 2024 dari PNJKT UTR tanggal 22 November 2024 tentang penetapan hari sidang berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan. Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut umum, setelah mendengar pembacaan keberatan dari penasihat hukum terdakwa dan pendapat dari penuntut umum, menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut. Dakwaan ke-1 tidak kami bacakan lagi dan kami anggap telah termuat di dalam putusan selah ini. Lanjut saja ya sampai dengan dakwaan kedua ya. Menimbang bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa telah mengajukan keberatan eksepsi sebagai berikut, tidak akan kami bacakan lagi dan telah kami anggap termuat di dalam putusan selah ini. Menimbang bahwa juga di depan persidangan penuntut umum telah mengajukan tanggapan atas eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa, di mana tanggapan penuntut umum tersebut juga tidak akan kami bacakan lagi dan telah anggap termuat di dalam putusan selah ini. Menimbang bahwa untuk selanjutnya guna mempersingkat uraian putusan ini, isi
selengkapnya keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa atas surat dakwaan jaksa penuntut umum serta tanggapan jaksa penuntut umum dalam adalah sebagaimana dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan setelah ini. Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama upaya keberatan penasihat hukum terdakwa dan pendapat penuntut umum, majelis hakim berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP akan mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Menimbang bahwa acara pemeriksaan dalam keberatan atau eksepsi pada dasarnya adalah pemeriksaan persiapan untuk menentukan apakah pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan sampai dengan putusan akhir, sehingga batasan keberatan atau eksepsi adalah suatu takisan atau pembelaan terhadap materi surat dakwah yang tidak menyinggung pokok perkaranya atau pembelaan diajukan terhadap formal yang melekat pada surat dakwaan tersebut. Menimbang bahwa rumusan pasal 156 ayat 1 KUHP merumuskan dalam hal terdakwa atau penasihat hukum terdakwa mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan keberatan penasihat hukum terdakwa. Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan tersebut penasihat hukum terdakwa mengajukan keberatan atau eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Eksepsi tentang kewenangan mengadili atau kompetensi relatif. 2. Pengadilan negeri Jakarta perkara tidak dan atau belum berwenang mengadili perkara aku karena dalam permasalahan aku Dewan Pengawas Etik apakah belum pernah mengadili terdakwa secara etik. Dalam permasalahan aku selaku advokat dan dari saudara Putri Ikliman Aprilia terdakwa dalam perkara lain yang dituntut secara terpisah. 3. Eksepsi impersonal, orang yang diajukan sebagai terdakwa keliru. 4. Eksepsi sanksi tindak pidana yang didakwakan sedang tergantung pemeriksaannya. 5. Dakwaan kabur dan tidak jelas maksud dan 6. Tentang hak imunitas atau hak kekebalan hukum terhadap advokat selaku penerima kuasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. 7. Eksepsi tentang kelemahan substansial dalam dakwaan. 8. Dakwaan yang diajukan terhadap terdakwa bukan merupakan satu tindak pidana kejahatan. Dengan alasan selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam eksepsinya, pada bagian akhir eksepsi dari penasihat hukum terdakwa tersebut telah memohon agar 1. Menerima eksepsi terdakwa Dr. H. Rasman Arif Nasution SK, SAG, MH, PhD tersebut di atas. 2. Menyatakan pengadilan negeri kelas 1 A Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara dengan nomor 107/2004/PN.JKT.UTR tersebut. 3. Menyatakan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang dan tidak berhak mengajukan tuntutan terhadap terdakwa Dr. H. Rasman Arif Nasution SK, SAG, MH, PhD berdasarkan surat dakwaannya nomor PDM garis penghubung 222/EQ.2/JKT.UTR dan 11/2024 tanggal 20 November 2024 tersebut. 4. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan nomor register perkara nomor 2 PDM garis penghubung 220/EQ.2/JKT.UTR.11/2024 tanggal 20 November 2024 batal demi hukum dan atas tidak dinyatakan tidak dapat diterima. 5. Membebankan dia perkara kepada negara. Menimbang bahwa atas eksepsi dan penasihat hukum terdakwa Dr. H. Rasman Arif Nasution SK, SK, MH, PhD dari kantor hukum Rans penuntut umum telah menyampaikan pendapat atau tanggapannya sebagaimana terurai dalam tanggapan tertanggal 9 Februari 2025 yang pada kesimpulan yang penuntut umum memohon agar 1. Surat dakwaan dengan nomor register perkara 2 PDM garis punggung 220/EQ.2/JKT garis punggung UTR dari 11/2024 tanggal 20 November 2024 atas nama terdakwa Dr. H. Rasman Arif Nasution sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta telah memenuhi syarat-syarat formil maupun material sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP. 2. Eksepsi terdakwa tidak eksepsi terdakwa tidak berdasar dan telah melampaui ruang lingkup eksepsi atau keberatan karena telah menyangkut materi pokok perkara yang menjadi objek pemeriksaan sidang pengadilan. Menimbang bahwa di bawah ini majelis
Analisa akan mempertimbangkan keberatan atau eksepsi dari tim penasihat hukum terdakwa serta pendapat atau tanggapan jaksa penuntut umum tersebut. Menimbang bahwa mengenai keberatan atau eksepsi ini diatur dalam pasal 1564 yang di dalam ayat 1-nya disebutkan 3 alasan eksepsi, yaitu 1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, atau 2. Dakwaan tidak dapat diterima, atau 3. Surat dakwaan harus dibatalkan. Menimbang bahwa dari eksepsi penasihat hukum terdakwa tersebut di atas tersimpul bahwa alasan eksepsi yang digunakan oleh penasihat hukum terdakwa adalah mengenai kewenangan mengadili dan dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan. Menimbang bahwa mengenai kewenangan relatif satu pengadilan untuk memeriksa perkara pidana telah diatur dalam pasal 84 KUHP yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut. 1. Pengadilan negeri berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana yang dilakukan di daerah hukumnya. 2. Pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal terdakwa, kediaman terakhir atau tempat ia ditemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara tersebut, dan atau tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang daerah hukumnya tindak pidana tersebut dilakukan. 3. Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum beberapa pengadilan negeri, maka dia pengadilan negeri tersebut masing-masing berwenang mengadili perkara pidana tersebut. 4. Terhadap beberapa perkara tindak pidana yang satu sama lainnya ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum berbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut. 5. Apabila seorang terdakwa melakukan satu tindak pidana dalam daerah hukum beberapa pengadilan negeri, maka yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutusnya adalah A. Pengadilan negeri yang lebih dekat dari tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil, atau B. Pengadilan negeri di tempat terdakwa ditemukan atau ditahan. Sedangkan untuk surat dakwaan harus dibatalkan, maka harus mengacu pada ketentuan pasal 143 ayat 2 dan 3 KUHP, di mana dalam pasal 143 ayat 3 KUHP disebutkan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf B batal demi hukum. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi dan penasihat hukum terdakwa tersebut sebagaimana terturai di bawah ini. Bab 1. Tentang dalil keberatan atau eksepsi. Pertama, tentang kewenangan mengadili atau kompetensi relatif. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa menyatakan pengadilan negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara inkasu karena hukum delikti sebagaimana yang telah diuraikan oleh penuntut jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya, sebagaimana dalam surat dakwaannya inkonsisten dalam menentukan waktu dan tempat kejadian tindak pidana tersebut, di mana dalam uraian tersebut yang disebutkan oleh jaksa penuntut umum, tempus delikti dan locus delikti terjadinya satu tindak pidana tersebut adalah di kantor Run Law Firm FSC Kuningan Jakarta Selatan, bukan Jalan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara. Artinya tempat kejadian locus terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah di wilayah Jakarta Selatan, maka yang berwenang untuk mengadili perkara asu adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta yang berwenang melakukan penuntutan terhadap perkara asu adalah Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, bukan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Menimbang bahwa mengenai penentuan tempat delik atau lokus delikti tidak diatur dalam kitab hukum pidana, maka dari itu untuk menyelesaikan persoalan tentang lokus delikti oleh ilmu hukum pidana bersama-sama dengan jurisprudensi hukum pidana telah dibuat beberapa teori. 1. Teori perbuatan material. 2. Kami ulangi. 1. Teori perbuatan material. Menurut teori perbuatan material tersebut, lokus delikti ialah tempat di mana pembuat melakukan segala yang kemudian dapat mengakibatkan delik yang bersangkutan. 2. Teori alat yang dipergunakan. Menurut teori alat yang dipergunakan, delik dilakukan tempat di mana alat yang dipergunakan itu menyelesaikannya. 3. Teori akibat. Menurut teori akibat, lokus delikti adalah tempat di mana timbulnya akibat dari delik yang dilakukan. 4. Teori lebih dari satu tempat, menggabungkan 3 teori sebelumnya. Menimbang apabila mencermati surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Dr. Harasman Agus SASAB MAPSI sebagaimana dalam surat dakwaan nomor register perkara PDM /220 /E-2 JKE UTR /11/2024 tanggal 20 November 2024, di mana terdakwa dalam dakwaan pertama telah didakwa melanggar ketentuan pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3
tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Lokus delikti yang diambil oleh jaksa penuntut umum dengan didasarkan pada teori akibat dalam perkara akuo karena akibat perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Dr. H. Rasman Nasution dan saksi Putri Iklimah Aprilia terjadi atau diketahui atau dilihat secara langsung oleh pengadu atau pelapor yaitu saksi Dr. Hotman Marsuka PA FAMU di sebuah rumah di Jalan Sanur Indah nomor 9 Bila Sanur Kelapa Gading Permai, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, dan pada surat dakwaan kedua primer dan subsidiar fokus delikti yang diambil oleh jaksa penuntut umum terjadi di kantor firma hukum Rasman Nasution ran dengan alamat TO 02 Rasuna Office Park ROP 3 Taman Rasuna kawasan epicentrum Kota Administrasi Jakarta Selatan. Namun sejalan dengan ajas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan berdasarkan pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kuasaan kehakiman, maka penuntut umum menggunakan pasal 84 ayat 4 KUHP sebagai dasar untuk melakukan pendahuluan perkara karena dakwaan ke-1 dan kedua dan satu sama lain terdapat sangkut pautnya dan dilakukan oleh terdakwa dalam daerah hukum berbagai pengadilan. Menimbang bahwa dengan dalam dakwaan pertama saksi pengadu atau pelapor yaitu saksi Dr. Hotman Marsuka PA SAMU mengetahui secara langsung kejadian tersebut di sebuah rumah di Jalan Sanur Indah nomor 9 Bila Sanur Kelapa Gading Permai, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Barat Utara, tempat di mana timbulnya akibat dari delik yang dilakukan inkasu teori akibat dan rumah tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan meskipun lokus delikti pada dakwaan kedua primer dan subsidiar terjadi di kantor firma hukum Rasman di kantor firma hukum Rasman Nasution dengan alamat TO 02 Rasuna Office Park ROP 3 namun Taman Rasuna Said, Taman Rasuna, kawasan epicentrum Kota Administrasi Jakarta Selatan. Namun oleh karena dakwaan ke-1 dan kedua satu sama lain terdapat sangkut pautnya dan dilakukan oleh terdakwa dalam daerah hukum berbagai pengadilan negeri, maka tindakan penuntut umum dalam menggabungkan dan melimpahkan perkara ini ke pengadilan negeri yang sama inkasu Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasar dan beralasan hukum. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan mengingat ketentuan pasal 84 ayat 1 dan ayat 4 KUHP, maka penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk melakukan penuntutan dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengenai perkara inkasu aduan tentang dalil keberatan eksepsi kedua tentang kewenangan mengadili perkara akuo karena dalam pemasaran akuo Dewan Pengawas Etik Advokat belum pernah mengadili terdakwa secara etik dalam permasalahan akuo selaku advokat dari saudara Putri Iklimah Aprilia terdakwa dalam permasalahan akuo yang dituntut secara terpisah. Menimbang bahwa alasan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa dalam permasalahan akuo Dewan Pengawas Etik Advokat belum pernah mengadili terdakwa secara etik dalam permasalahan akuo selaku advokat dari saudara Putri Iklimah Aprilia atau terdakwa dalam permasalahan akuo yang dituntut secara terpisah. Alasan tersebut bukan merupakan alasan eksepsi sebagaimana dikehendaki oleh pasal 196 ayat 1 KUHP karenanya haruslah dinyatakan untuk tidak dapat diterima. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima atau surat dakwaan batal demi hukum sebagaimana dipermasalahkan oleh penasihat hukum terdakwa pada eksepsinya, maka hal tersebut harus mengacu pada ketentuan pasal 143 ayat 2 dan 3 KUHP, di mana dalam pasal 143 ayat 3 KUHP disebutkan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf B batal demi hukum. Menimbang bahwa bunyi selengkapnya ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP adalah penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi A. Nama lengkap
garis penghubung 220 garing EU.2 garing JKT UTR garing 11 garing 2024 tanggal 20 November 2004 yang diajukan oleh penuntut umum dalam perkara ini. Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dakwaan aku telah mengacu dan memenuhi kehendak pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, yakni telah mencantumkan lokus dan tempus delicti, perumusan dan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan serta hal-hal yang menyertai tindak pidana itu sebagai syarat material. Bahkan penuntut umum juga telah mencantumkan pula syarat formal, yaitu identitas terdakwa secara lengkap dalam surat dakwaannya dan ditanggal dan ditandatangani. Menimbang bahwa dengan demikian surat dakwaan tersebut sudah memenuhi syarat untuk dijadikan dasar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Dr. Rasman Arif Nasution SH SHG MA PhD. Oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Dr. Rasman Arif Nasution SH SHG MA PhD serta berketetapan untuk melanjutkan persidangan perkara terdakwa Dr. Rasman Arif Nasution SH SHG MA PhD tersebut. Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil alasan keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa yang memohon agar menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan nomor register perkara nomor 2 PDM garis penghubung 220 garing EQ garing 2 garing JKT UTR garing 11 2024 tanggal 20 November 2024 bakal lebih hukum dan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, yaitu A3 tentang dalil keberatan atau eksepsi exception in personam orang yang diajukan sebagai terdakwa. Biru 4 tentang dalil keberatan eksepsi substantif tindak pidana yang didakwakan sedang tergantung pemeriksaan. A5 tentang dalil keberatan atau eksepsi dakwaan kabur dan tidak jelas Oxford River. 6 tentang dalil keberatan atau eksepsi hak imunitas atau hak kekebalan hukum terhadap advokat selaku penerima kuasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. A7 tentang dalil keberatan atau eksepsi kelemahan substansial dalam dakwaan. A8 tentang dalil keberatan atau eksepsi dakwaan yang diajukan terhadap terdakwa bukan merupakan tindak pidana kejahatan. Menurut Majelis Hakim, hal tersebut masih diperlukan pembuktian lebih lanjut sehingga masalah ini termasuk dalam non lingkup pokok perkara dan bukan merupakan materi sebagai dimaksud dalam pasal 156 ayat 1 KUHP. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa oleh karena putusan ini mengadili tuntutan keberatan dari penasihat hukum terdakwa terhadap surat dakwaan penuntut umum yang masuk dalam ruang lingkup eksepsi, maka tentang biaya perkara akan ditangguhkan hingga putusan akhir. Mengingat pasal 156 ayat 1 dan 2 KUHP, pasal 84 KUHP ayat 1 dan 4 KUHP, dan pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP serta peraturan lain yang berkaitan mengadili menyatakan keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum terdakwa Dr. Rasman Arif Nasution SH SHG MA PhD tersebut tidak dapat diterima. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum dengan nomor register perkara dengan nomor 2 PDM garis penghubung 220 garing EQ.2 garing JKT UTR garing 11 garing 2024 tanggal 20 November 2004 memenuhi syarat untuk dijadikan dasar pemeriksaan terhadap perkara terdakwa Dr. Rasman Arif Nasution SH SHG MA PhD. Tidak menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Dr. Rasman Arif Nasution SH SHG MA PhD. 4. Menetapkan untuk melanjutkan persidangan perkara tersebut. 5. Menentukan dia perkara hingga putusan akhir. Demikian diputuskan dalam sidang permusawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 oleh kami Haji Sofia Mardianti Tahunan SHMH sebagai Hakim Ketua Dian Kajian SHMH dan Ranto Sambungan Silarai SHMH LLM masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan majelis diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Amir Rahman Rofiana Sarjana Hukum Paling Aku dan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh
terdakwa. Jadi demikian tugas yang telah kami bacakan dan majelis hakim memerintahkan untuk melanjutkan perkara ini atas keberatan yang putusan selain kami sampaikan tadi dapat disampaikan bersama-sama dengan pada putusan akhir atau pokok perkara nanti ya, kalau saudara keberatan dengan isi putusan. Baik, penuntut umum, apakah saudara sudah siap dengan saksinya? Hari ini belum siap. Baik, untuk itu kami perintahkan untuk memanggil saksi ya, karena ini juga hari libur ada dan cukup panjang waktu saudara. Tanggal 6 ya Pak, hari Kamis ya. Tolong dipanggil hadir, tapi dibagi, jangan dibawa berat-berat semuanya, nanti juga tidak dapat kami perintah. Oke, kami tanya, saudara kan mengajukan berapa orang dulu? Karena sementara 3 dulu. Ini nggak korban dulu ya, dan kita akan memakan waktu yang lebih lama. Nanti ya, kita fokus ya. Baik, untuk itu silakan saudara hadirkan di hari Kamis tanggal 6 Februari 2025. Ya, begitu juga di pada sebelum dengan terdakwa kami menyatakan untuk hadir kembali pada hari sidang yang telah kami lakukan. Sebelum kami lakukan, ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan? Tutup ya. Ini mulia. Ya, sebentar Pak. Izin yang mulia. Ya. Terima kasih sudah putusannya, kami menerima dengan baik karena pembuktian nanti dikerjakan. Oleh karena terkait dengan pokok perkara, terutama materinya, itu banyak terkait dengan video, begitu juga dengan chattingan. Kami mohon dalam proses persidangan ke depan untuk membuat alat elektronik seperti televisi yang bisa kita uji langsung di depan persidangan. Itu saja yang mulia. Oke, untuk umum yang berkaitan dengan barang bukti itu menjadi tugas saudara. Sarana dan prasarana yang mendukung dengan alat bukti yang saudara punya, silakan. Itu menjadi tanggung jawab penuntut umum. Majelis hakim akan menilai saja nanti. Ya, karena pembuktian bebannya ada pada penuntut umum. Silakan saudara berpikir memerlukan apa itu untuk saudara menunjang pada pembuktian saudara. Kita bukti layar. Tapi peralatan yang lain dibawa ya. Kita tidak mau ini mau laptop mau apa, biar itu benar-benar mereka yang biasa. Dari pihak kami juga yang mulia juga Nanti pada saat ini pembuktiannya dari mereka. Nanti pada saat itu nanti. Ya, silakan kalau saudara bawa. Tapi kapan saudara sebentar? Pada saat hukum, tolong dong saya lagi berbicara. Atau saya berhenti berbicara, saudara saja yang berbicara. Bukan seperti itu. Ini kan lebih kepentingan klien saudara. Anda kan di sini untuk membela kepentingan klien saudara, bukan untuk kepentingan saudara. Bukan saudara mencari untuk diri saudara. Diri saudara yang saudara tanggung jawabkan. Saya berbicara karena ini kan ada permintaannya. Jadi kalau saudara sudah tidak memakai kami, mau jadi apa kami ada di sini. Sekali lagi kami ingat, kepentingan beliau tidak akomodir. Justru kami tidak berpihak sama siapa. Maka kami perintahkan penuntut umum karena beban pembuktiannya ada sama dia. Jangan pada saat hari sidang tidak kami ingatkan dia tidak bawa. Ya, baik. tunggu dulu, kita saksikan dulu satu persatu. Saudara bawa, nanti kami layarnya aja. Anggota saya berpendapat untuk layar kita punyanya. Ya, nanti ya makanya untuk layar pengadilan karena kan kami juga saudara bawa dari sana TV atau apa kan dan itu nanti. Kita sudah memikirkan, makanya anggota saya langsung bilang layar itu tidak usah dipikirkan, kami akan jadikan. Ya kalau saudara juga mau itu silakan. Kita tidak membatasi dan tidak menyuruh majelis hakim dan malah ini pasti. Siap. Ya seperti itu. Ya silakan nanti perintahnya ada dari majelis hakim. Saudara mau bicara apa dari tadi? Emangnya? Sama sebenarnya. Ya kan sudah sama. Makanya saudara biasa mendengar apa yang dikatakan orang. Kalau memang sudah tercantum, ya saudara diam. Ya, berarti kan sudah disampaikan. Kalau kita mau mengulang 10 dengan yang sama, saya tanya satu persatu, itu sama dengan perbuatan yang sia-sia. Allah juga tidak menginginkan perbuatan yang sia-sia. Ya, saudara ada mau menyampaikan? Izin yang mulia, ada terkait persidangan berikutnya yang mulia tanggal 6 hari Kamis. Ada yang mulia tadi menyampaikan ada 3 korban. Tidak ada 3 korban, makanya Pak tolong dipikirkan. Ada izin yang mulia. Sebentar Pak ya. Tadi sebentar, makanya jangan menimbulkan asumsi lain lagi Pak. Bapak sebagai seorang PH itu tolong cermat. Nggak ada kan 3 korban. Nanti bertambah perkaranya. Makanya Pak udah. Kalau nggak perlu nggak usah. Jadi di sini bukan mencari ini. Kami sudah bilang saksi berapa mau dibawa.
sudah perintahkan paling banyak tidak, justru mengakomodir kepentingan terdakwa, dibawa banyak-banyak, kami nggak sempat periksa, percuma, nggak fokus. Majelis hakim itu selalu sudah berpikir kok, ya seperti itu. Jadi bayang bahwa Majelis Tinggi Pak ya, mau hari yang sudah kami tentukan kos, karena ini akan kita ini terus ya. Oke ya, maksudnya artinya jangan sia-sia persidangan yang sudah kami tunda. Ya, cukup ya. Kalau tidak ada lebih baik untuk hari ini kami cukupkan, dan persidangan ini akan kami buka kembali pada hari Kamis tanggal 6. Ya, tanggal 6 Februari 2025 dengan agenda untuk kita saksikan dan saksi bagaimana kalau kita tetap memulai jam 10 time. Ya, biar lebih panjang waktunya ya. Oke. Begitu ya, cukup ya. Baik, sidang kami akan Mereka. Kita makan dulu ya. Makan di mana? Sini. Sini. Mencarinya. Gue ada juga bang. Dari mana? Sini. Jadinya bang. Oh jadinya bang. Iya. Siap. Oke. Salam pembasmi. Merdeka.